akan disampaikan oleh Ibaudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan pemisah kekuasaan yang diputuskan oleh Machiavelli, yaitu tris politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini menerapkan pemisah, dan pemisahnya yaitu sistem pemerintahan itu disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif, dan ini sebagai pemisah antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Pakistan, dan Argentina, dan Filipina, dan Indonesia. Dan ciri sistem pemerintahan presidensial ini yang satu yaitu dikepalai oleh seorang presiden, dan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat, dan yang ketiga yaitu presidensial, presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa, dan yang keempat yaitu menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Yang selanjutnya bisa dibaca. Dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen. Terus yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Terus yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar. Yang selanjutnya bisa dibaca. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Terus yang selanjutnya, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Terus pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Terus selanjutnya terjadi pemusatan kuasa negara pada satu lembaga yaitu presiden. Yang selanjutnya bisa dibaca. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ada dua. Yang pertama sistem pemerintahan sebelumnya dan sesudahnya. Yang pertama sistem pemerintahan negara yang sebelumnya berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang kedua, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1900 sudah diamandemen. Di sini sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945
1945 sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah yang memiliki kedudukan paling tinggi. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok tersebut, sistem pemerintah Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang sudah dijelaskan oleh kami. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru, semasanya Soeharto, yang di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang kedua, sistem pemerintahan sesudah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang selanjutnya, kediktaturan diktator, kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hasil diskusi kami. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Akan kami buka 2 termin. Termin pertama terdiri dari 2 penanya dan termin kedua 1 penanya. Termin pertama silakan. Pertama, ya kan? Di sini saya akan mau menanyakan tentang materi yang Anda presentasikan tadi. Tadi pemateri menjelaskan bahwa di dalam sistem pemerintahan parlementer itu disebutkan bahwa menerapkan trias politika. Apakah betul? Silakan minta tolong untuk tampilkan slide-nya di sistem pemerintahan presidensial. Parlementer. Dalam buku itu pada sistem pemerintahan parlementer menjalankan negara. Jadi di dalam sistem pemerintahan parlementer itu kayaknya tidak ada pembagian seperti di sistem presidensial atau penerapan trias politika. Padahal di penerapan trias politika itu di dalam suatu negara itu tugasnya dibagi menjadi beberapa, tetapi di sistem parlementer itu hanya lembaga legislatif lah yang mempunyai peran utama dalam menjalankan negara. Bisakah Anda menjelaskan? Kemudian selanjutnya tolong slide-nya di kekurangan sistem parlementer. Ada nggak? Kayaknya tadi. Oh iya. Padahal di sistem parlementer ini pada garis dan pertanggungjawabannya dalam menentukan kebijakan adalah jelas. Jadi kayaknya berbanding terbalik dengan apa yang ada di buku. Terus kemudian bisa ke kekurangan presidensial slide-nya. Minta tolong perkatakan adanya keraguan perbedaan sumber yang ada di buku sama yang di situ. Presidensial menyebutkan bahwa kekuasaan hanya berpusat pada presiden. Padahal di sistem presidensial ini
dalam menjalankan tugas negara itu dibagi menjadi beberapa. Jadi bisa jelaskan kenapa kok pemusatan hanya terjadi pada presiden? Terima kasih dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Norina ini dari kelompok 5. Yang saya ingin tanyakan yaitu adakah pengaruh antara sistem pemerintahan parlementer suatu negara dengan sistem presidensial? Kalau ada, itu disebabkan oleh faktor apa saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan yang mau nanya. Yang kedua. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Saria dari kelompok 4. Buku di sini sudah dibuka. Saya ingin menanyakan tentang kelemahan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. Oke, di situ kita bisa lihat dalam poin ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Silakan buka pada kelemahan sistem pemerintahan parlementer. Kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Di sini saya ingin menanyakan antara kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial ini terdapat kekurangan yang sama. Jadi kita menyikapinya harus bagaimana? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah jika suatu keputusan telah ditetapkan, kemudian siapa yang bertugas menetapkan suatu kebijakan tersebut? Apakah eksekutif atau legislatif? Dan apabila sudah ditetapkan sebuah kebijakan tetapi dalam aplikasinya menuai masalah dan ingin direvisi, apakah dapat direvisi oleh satu badan, entah itu eksekutif saja atau legislatif saja, ataukah harus diperundingkan antara eksekutif lagi dan legislatif sehingga harus tawar-menawar kembali dalam revisi tersebut? Terima kasih. Jawab. Dia kan bertanya tentang di dalam parlementer Di trias politika. Gini, sebelumnya kami minta maaf karena slide tadi tidak kesalahan kami tidak sesuai dengan materi, ada yang kebolak-balik, ada yang keduplikat. Jadinya yang trias politika ini terdapat dalam sistem presidensial. Presidensial, jadi kan dalam sistem parlementer kan tidak ada penerapan trias politika, betul kan? Sudah clear ya. Terus kemudian yang tadi yang kelemahan parlementer tanggung jawab kan jelas. Nah, itu mohon maaf lagi, itu kebalik sama yang presidensial. Ya. bedanya terjadi pada presiden. Dan bisakah Anda menjelaskan padahal di dalam sistem presidensial itu menerapkan sistem trias politika? Di Asaria, tadi kelemahan presidensial dan parlementer ada sama-sama tawar-menawar antara Ya, itu mohon maaf. Itu keduplikat sama yang parlementer, itu yang presidensial ya. Ya, seharusnya yang presidensial, tetapi keduplikat sama yang parlementer ya. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya, keputusan yang ditanggung jawab oleh yudikatif.
Ya, yang menetapkan keputusan di sini adalah dari legislatif. Karena legislatif itu perannya lebih besar daripada eksekutif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nabi Muhammad.